Halo everybody, ketemu lagi bareng Bayu di podcast Suka-Suka part ketiga. Gak terasa kita udah mulai di ujung bulan Januari, yang mana ini adalah musimnya launching tim, ditambah dengan para tim juga sedang bersiap-siap untuk Sepang Shakedown. Jadi minggu kemarin dibuka oleh launching tim Pramac Yamaha. Apakah ada perubahan? Ya ada perubahan sih, lebih banyak warna ungu cerahnya. Sponsornya juga nggak ada perubahan, tetapi yang menarik adalah ekspektasi publik kepada tim ini semakin tinggi karena ada Jordan WSBK, Toprak Razgat Lioglu. Jadi Papi Campinotti itu gua nggak tahu mau bilang sesumbar atau enggak. Jadi kan ceritanya Toprak ini dicomot dari BMW Superbike, sehingga yang menggantikan posisinya si Toprak itu adalah Petrucci sebagai senior di Superbike. Meskipun ya teammate-nya dia Miguel Oliveira itu sebenarnya yang menggantikan Toprak, karena sebenarnya dia yang mewarisi kepala krunya Toprak sebelumnya. Tetapi karena kepala krunya Toprak itu justru hengkang menjadi kepala krunya Brad Binder tahun ini, jadinya ya Petrucci secara resmi menjadi rider seniornya BMW Superbike. Nah, Campinotti sendiri ini kan mantan ridernya dulu-dulu Kak. Masih ingat? Kalau kalian masih ingat bahwa Petrucci pernah jadi ridernya Pramac, itu artinya kalian sudah lama banget menjadi fans MotoGP. Jadi Papi Campinotti bilang, saya suka sama Petrucci, saya suka banget, tetapi kalau mau soal siapa yang duluan podium antara dia sama Toprak, saya rasa Toprak yang akan duluan podium dibandingkan Petrucci dengan BMW-nya di Superbike. Katanya sih begitu. Jadi ya kita lihat apakah benar atau enggak. Karena menurut gue jangan dikesampingkan juga Oliveira. Mari kita lihat apakah dia bisa adaptasi lebih cepat dibandingkan Toprak dengan M1 V4-nya. Itu akan menjadi jawaban siapa yang lebih duluan podium. Nah, ngomongin para ridernya, kita ngomonginlah Toprak. Toprak rupanya sadar dengan ekspektasi. Jadi kan udah gue bilang dari tahun lalu ini kayaknya para fansnya Toprak dengan para fansnya Marc Marquez ini kayaknya enak dikuaciin. Kenapa? Karena Toprak punya fans itu sudah gue bilang radikal. Beda dengan fansnya Marc Marquez yang lebih ke sekedar penyembah. Jadi kalau radikal itu yang sorry to say itu main fisik. Mereka kalau ngancam ya ngancamnya fisik Kak. Sementara kalau fansnya Marc Marquez ya ngomong doang, dibulinya cuman di media doang. Di luar itu physically mereka nggak akan ngapa-ngapain. Tapi kalau Toprak punya fans, oh sorry to say, makanya gue bilang radikal. Masih ingat balapan terakhir Superbike tahun lalu? Itu Nicolo Bulegan dengan keluarganya itu sampai dikawal polisi loh Kak. Itu saking dia diancam secara fisik oleh fansnya Toprak. Jadi ya memang menurut gue ini bedanya fansnya Toprak sama fansnya Marc Marquez. Jadi gue udah bilang dari tahun lalu ini layak untuk dikuaciin nih. Apa yang akan terjadi di antara mereka berdua? Masalahnya adalah Toprak ya sama seperti Kenan Sofuoglu itu pengennya adalah dia bisa podium tahun ini. Kalau punya banyak podium ya syukur. Kalau menang ya alhamdulillah kata dia. Tetapi intinya adalah dia pengen podium dulu. Karena kalau dia bisa podium itu menandakan bahwa dia bisa adaptasi dengan cepat di atas M1 V4. Jadi dia bilang target gua sebenarnya pengennya itu podium dulu. Kalau menang ya syukur alhamdulillah bonus. Tetapi saya cukup optimis bahwa Yamaha punya V4 untuk tahun 2027 itu akan kompetitif. Udah gue bilang tahun 2027 itu adalah tahun semua mulai dari nol ya Kak. Jadi sebenarnya yang menentukan adalah siapa yang lebih banyak uang, meskipun ya memang yang lebih pintar bikin motor juga akan ditentukan. Tetapi ya sorry tuh saya, kalau menurut gua ini siapa yang punya duit untuk pengembangan motor lebih banyak. Sorry tuh saya. Meskipun ya Ducati, Bebe Vale sendiri cukup yakin bahwa Ducati punya motor 850 cc lumayan bagus katanya. Tapi ya gue agak setuju dengan katanya Toprak. Saya cukup yakin 2027 nanti Yamaha M1 V4 itu akan kompetitif. Sehingga saya berharap saya bisa bersaing untuk memperebutkan gelar dan menang dari Marc Marquez. Kenapa saya pilihnya Marc Marquez tanpa mengesampingkan Quartararo sebagai ya pemegang tahtanya Yamaha? Karena kan 2027 belum tentu dia di Yamaha ya kan. Sementara Toprak ya pasti dia masih di Yamaha karena kan dia punya kontrak lebih dari 1 tahun, multi years kalau nggak salah. Tapi ya 1 tahun karena tahun ini itu adalah tahun dalam tanda kutip uji coba. Jadi kalau dia fix tahun ini, perpanjangan tahun depan itu mungkin akan 2 tahun lebih panjang periodenya. Jadi Toprak
bilang harapan saya 2027 nanti saya sudah bisa bersaing untuk gelar dan bisa menang melawan Marc Marquez. Kenapa Marc Marquez? Karena dia adalah legenda MotoGP yang ada saat ini. Karena ya kalau mau ditarik lagi Valentino Rossi, berabe lagi kak. Jadi dia bilang saya pengen bisa menang dengan Marc Marquez. Tetapi apakah dia masih balapan tahun itu atau tidak? Ya saya juga nggak tahu. Saya harap dia masih balapan. Karena kan Marc Marquez minggu lalu itu udah mulai ngomong saya mungkin akan pensiun dini bla 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 gitu kan. Jadi dia bilang ya saya harap 2027 nanti dia masih balapan dan saya bisa bersaing dengan dia dengan motor Yamaha yang saya rasa akan lebih kompetitif dibanding dengan versi 1000 cc-nya. Tapi kalau memang dia memutuskan pensiun tahun itu, ya saya akan menghormatinya. Itu artinya saya akan kehilangan kesempatan untuk head to head dengan Marc Marquez. Tetapi kalau memang dia masih balapan ya saya akan sangat senang untuk bisa bersaing dengannya. Yang pasti siapapun yang mendukung saya atau punya ekspektasi tinggi kepada saya, jangan berharap terlalu banyak atau terlalu tinggi karena bagaimanapun saya ini masih rookie. Saya tetap butuh adaptasi dan saya meskipun cukup optimis saya bisa adaptasi dengan baik, saya tidak tahu seberapa cepat saya bisa meraih hasil yang memuaskan. Adaptasi cepat iya, hasil yang memuaskan itu belum tentu segera didapat. Jadi dia bilang, saya ingin semua orang, saya tahu kalian punya ekspektasi pada saya tinggi, tetapi mari kita menjalaninya satu persatu. Katanya begitu. Jadi ibarat kata dia agak sedikit terbebani dengan ya para penyembahnya dia sendiri. Karena para penyembahnya yang radikal-radikal itu sangat berharap bahwa dia bisa mengalahkan Marc Marquez. Karena tipe radikal dengan tipe toksik beda cerita kak. Yang toksik itu cuman ya toksik doang. Tapi kalau radikal itu nggak pakai manipulatif dan segala macam. A, B, B. Kurang lebihnya kayak gitu. Jadi dia bilang tolong turunin kalian punya ekspektasi. Tapi bagaimanapun saya akan berusaha sebaik mungkin supaya bisa adaptasi lebih cepat dan bisa memberikan hasil memuaskan lebih cepat. Karena hasil memuaskan itu beda cerita dengan adaptasi lebih cepat. Nah, kita ngomongin lah Papa Pip, Jack Miller. Jack Miller ini somehow dia menyadari bahwa dia sudah di ambang pensiun. Dia umur berapa sih? 30, 31, 32. Jadi dia bilang ya, saya merasa saya sangat baik. Saya senang bisa bersama tim Pramac 1 tahun lagi. Karena memang dia punya kontrak masih ada 1 tahun lagi. Jadi dia bilang saya senang saya masih ada di Pramac dan saya masih bisa balapan 1 tahun lagi. Saya sangat bersemangat untuk melihat apa yang dikerjakan oleh para insinyur dan saya tidak sabar untuk mulai mengerjakannya di Sepang nanti. Jadi mereka adalah pabrikan konsesi satu-satunya yang tersisa. Jadi mereka punya hak untuk ikutan Sepang Shakedown. Lumayan lah ya punya hari lebih untuk menguji motor. Jadi dia sempat ditanya soal apa kabar kalau misalnya lu perpanjangan atau lu nggak perpanjangan sama Yamaha. Karena Borsoi memang itu sempat ngomong soal mau promosiin Izan Guevara lah. Dia bahkan sempat bilang bahwa Jack Miller itu sedang menjalani musim-musim terakhirnya di MotoGP. Seolah-olah memang dia sudah mulai kasih clue bahwa kemungkinan Jack Miller nggak diperpanjang. Bahkan di launching tim kemarin dia ngomong bahwa Pramac terbuka untuk menerima Jorge Martin. Itu artinya secara langsung Jack Miller punya seat itu terancam. Karena nggak mungkin mereka mendepak toprak ya kan. Jadi kalau dia bilang ya kami terbuka dengan Jorge Martin bagaimanapun dia adalah rider kami ketika di Ducati dan saya sangat mengenal dia. Dengan koneksi yang kami punya dan dengan ikatan yang kami punya di masa lalu, kami sangat terbuka kalau dia berminat untuk bergabung ke Yamaha dan bergabung kembali bersama kami. Jadi secara otomatis Jack Miller punya seat itu sudah mulai digoyang-goyang. Jadi ditanya lah sama Jack Miller. Jadi dia bilang ya harus diakui itu adalah bagian dari pekerjaan. Tahun ini kita punya 44 balapan karena punya 22 seri dan bisa dibilang itu adalah tugas yang berat, tetapi bagaimanapun ini bukan hal yang menakutkan. Saya mungkin akan hengkang dari MotoGP karena itu hanya soal waktu, tetapi soal saya akan kemana, jujurnya tahun lalu saya sudah bicara dengan Gigi Dalinya. Jadi dia sudah sounding kalau dia nggak diperpanjang sama Yamaha, dia akan hengkang ke Ducati Superbike. Jadi dia bilang tahun lalu saya juga sudah bicara sama Gigi, ya memang tahun ini akan melelahkan, tetapi saya masih ada pekerjaan yang harus saya lakukan.
pertengahan tahun ini. Untuk bagaimana setelahnya di tahun depan itu lain cerita, tetapi yang jelas saya sudah bicara dengan Gigi Dalinya. Dan ngomongin soal Gigi, ditanyalah dia, menurut lo apa kabar Ducati tahun ini? Apakah Marc Marquez akan kembali jurdun, atau akan ada intrik-intrik dengan Toprak, atau kembali lagi dengan Bezzecchi ributnya? Jadi dia bilang, Marc pasti akan kompetitif, kita sudah kenal dia seperti apa. Tetapi apakah akan terulang lagi dia punya kejayaan dan dominasi seperti tahun lalu? Saya rasa tidak. Kenapa? Karena saya pikir Bezzecchi akan sangat kuat, dan menurut saya Aprilia bekerja dengan sangat baik. Selain itu Honda juga makin kuat. Jadi saya sangat menantikan dimulainya musim ini. Dan mengenai Toprak, tentu saja saya mengikuti Superbike dengan seksama, dan saya tahu bahwa dia adalah rider yang luar biasa, rider fantastis, dan fakta bahwa dia sekarang menjadi bagian dari kejuaraan MotoGP, apalagi dia menjadi teammate saya, itu adalah suatu kesenangan yang luar biasa. Jadi saya tidak sabar menjalani musim bersama dia. Jadi Toprak kemarin itu sempat ikut balapan mobil. Ini sama dengan Alex Rins juga, dia sempat ikut balapan mobil kak, balapan mobil salju. Jadi ya somehow menurut gua kehidupan mereka sore itu saya lebih menarik daripada Marc Marquez. Ya kalau nggak di roda 2 ya di roda 4 ya, sama dengan Bebe Vale kalau nggak sibuk naik motor ya naik mobil, kurang lebihnya kayak gitu. Jadi habis Toprak ikut balapan, Alex Rins juga kemarin ikut balapan. Nah, ngomongin soal Marc Marquez, Papita Rossi itu sempat ada di sirkuit Aspar ketika Marc Marquez latihan dengan Michel Pirro, dan ketika Fermin Aldegar cedera, itu ternyata dia ada di situ, dan dia bilang, saya senang bahwa Marc Marquez bersenang-senang meskipun mungkin nanti di tes Sepang dia belum 100%, tapi saya tahu bahwa dia bisa berkendara dengan baik, karena tetap di Sepang tes nanti yang menjadi bukti bahwa cederanya itu sudah bisa diatasi, kurang lebihnya begitu. Jadi kemarin katanya Marc Marquez itu menolak untuk latihan dengan para Ducati di Portimao. Jadi masih ingat ketika Franco Morbidelli cedera kepala di Portimao kemarin-kemarin? Nah, itu kan para Ducati itu akan latihan di sana. Gua nggak tahu apakah VR46 juga akan latihan di sana, tapi mestinya iya. Karena kan mereka orang Ducati. Jadi para Ducati itu akan latihan di Portimao kalau nggak salah akhir pekan ini, dan katanya Marc Marquez menolak untuk ikut. Jadi kalau di sirkuit Aspar kemarin dia naik motor Ducati V2 dan katanya hampir jatuh, dan Papita Rossi itu katanya sempat panik karena dia hampir jatuh. Untungnya nggak jadi jatuh, karena di Portimao nanti mereka harus pakai Ducati V4 dan itu akan lebih berat bahunya dia. Jadi katanya demi menjaga bahunya supaya nanti pas Sepang tes udah bisa fit, dia katanya kemungkinan nggak akan ikut di latihan Portimao katanya. Tetapi yang nggak menutup kemungkinan tiba-tiba dia nongol menurut media. So, hari berikutnya setelah launching Pramac adalah launching VR46 Pertamina Enduro. Gua nggak tahu apakah mau kecewa atau enggak ini liverinya. Sorry to say, ekspektasi gua dia punya teaser itu yang dia punya cipratan-cipratan kuning itu adalah bagian dari livery. Ternyata bukan, Kak. Dan somehow karena dia punya desainer adalah Aldo Drudi, gua tuh ekspektasinya mungkin akan lebih bagus atau gimana gitu. Ya, cuman tangkinya dirubah jadi hitam. Alah, menurut gua gini loh, kalau kayak gitu doang, mending gak usah pakai Drudinya. Ya kita aja yang rubah-rubah, ngapain dipakai Drudi? Ekspektasi tidak sebagus realita. Aduh, jadi livery barunya VR46 itu dominasi kuning kembali lebih banyak daripada tahun lalu. Sementara tangkinya yang warnanya putih itu diganti sama hitam. Jadi warna putih-putih yang ada di livery tahun lalu itu diganti dengan warna hitam, kecuali bagian ekor. Bagian putih di situ itu diganti sama warna kuning. Yang menarik adalah ada bendera merah putih di bagian sisi bawah sadel. Katanya CEO VR46 Management itu adalah penghormatan mereka kepada Indonesia sebagai rumah keduanya VR46 Team. Katanya begitu. Jadi mereka menganggap Pertamina bukan cuma sekedar sponsor, tetapi juga partner. Kenapa? Gosip berhembus sepoi-sepoi, semoga gue salah dengar. Pertamina tambah dana, Kak. Satu. Yang kedua, pengkaderan rider mudanya Indonesia atas nama Pertamina itu katanya akan lebih intensif dibandingkan tahun lalu, katanya. Jadi ya kita lihat nanti akan seperti apa. Tetapi yang cukup menarik adalah komentar Valentino Rossi, Bebe Vale soal livery ini. Jadi dia ditanya kenapa balik ke warna hitam setelah kemarin putih kuning. Jadi dia bilang ya ini konsep back to black ini karena kami ketika awal-awal berdiri memang konsepnya adalah hitam dan kuning. Cuman bedanya
kuning yang kami pakai tahun ini adalah yang lebih cerah, kuning fluo, sementara hitam itu kami pakai untuk menunjukkan bahwa kami ingin lebih agresif. Jadi ya kalau bahasa Inggrisnya dia bilang agresif, kalau bahasa Inggrisnya dia bilang agresif, kalau bahasa Indonesianya gue anggap lebih sangar. Maksudnya dia pakai warna hitam itu supaya lebih sangar. Cuman kalau menurut gue, sorry, tahun pertama punya livery lebih sangar sih kalau menurut gue, sorry. Karena yang hitam cuman tangkinya dong, gimana sih? Jadi Baby Vale bilang ya sengaja kami pakai warna hitam karena itu juga memudahkan para teknisi dalam mengerjakan motor. Karena kalau warna putih katanya itu gampang rotor, Kak. Jadi ya agak susah untuk para teknisi bersihin segala macamnya. Kalau kena lumpur dan segala macam itu kotor, apalagi oli dan segala macamnya. Kalau hitam kan ya nggak terlalu kelihatan kalau emang kotor ya kan. Nah, dalam launching tim itu juga yang menarik adalah wawancara dengan kepala krunya Morbidelli, Ryder Pool. Jadi setahu kita tahun lalu, masih ingat ketika Uchiho Ember bocor di Sassenring apa di Sassenring apa Silverstone? Sorry, Silverstone kayaknya, yang dia bilang, saya sudah bicara dengan Valentino Rossi dan kami sepakat bahwa kami akan menyerahkan hak motor pabrikan kami kepada Gresini, kepada Alex Marquez, karena menurut kami dia layak untuk mendapatkan motor pabrikan. Dan kami tidak masalah kalau memakai satu motor bekas dan satu motor pabrikan untuk di Gia, karena di Gia juga bagus performanya dan Alex Marquez layak untuk mendapatkan motor pabrikan lebih dari siapapun. Jadi dikasihlah hak motor pabrikan dari VR46 kepada Gresini. Jadi dia bilang kami tidak masalah, nggak ada masalah soal kami menyerahkan hak motor pabrikan kami sepanjang Ducati memperlakukan kami tetap sebagai tim premium mereka. Dan ini diulang lagi sama Uchiho kemarin. Jadi Uchiho bilang 2 tahun lalu kami sudah menjadi partner sebuah perusahaan nomor 1 di dunia. Sekarang saya sangat peduli dengan kondisi ini dan saya benar-benar berpegang teguh kepadanya karena banyak orang yang mungkin juga menginginkannya. Jadi dia dalam tanda kutip sudah mengklarifikasi bahwa tahun 2027 VR46 akan stay di Ducati. Tetapi dia mengakui bahwa dia sempat ngomong sama Aprilia. Masih ingat ketika Papi Peri Rivola bilang, ya itu kan cuma saran, kami lebih mengutamakan Trackhouse karena Trackhouse itu adalah tim satelit kami. Jadi ya itu masih sebatas ngomong-ngomong belaka. Nah, Uchiho ditanya soal itu, jadi dia bilang, ya memang kami sempat ada omong-omongan, tetapi bagaimanapun kami sudah bekerja keras mendapatkan posisi sebagai tim satelit premium di Ducati. Ini sebuah kerja keras. Jadi kenapa kami harus pergi kalau mereka masih tetap mendengarkan kami dan kami juga punya hubungan baik dengan mereka. Lu baik ya gua baik, kurang lebih kayak gitu. Jadi kalau kita masih baik-baik aja, ya ngapain pergi dari Ducati. Nah, ini mengkonfirmasi bahwa Tardosi punya hubungan dengan VR46, katanya sudah diperbaiki. Jadi Papi Tardosi itu ternyata ada di motoran VR46 di Campioni kemarin. Jadi dia nemenin Pecco balapan di Motorens. Jadi dia nemenin Pecco, dia juga nemenin Marc Marquez ketika latihan di sirkuit aspal. Nah, gosipnya berhembus sepoi-sepoi Tardosi itu ngomong sama Bebe Vale karena ya mereka kan punya konflik ketika di Mandalika ya kan. Masih ingat itu yang Tardosi menghinanya ke kiri ke kanan sampai nuduh Uchiho bohong? Masih ingat? Nah, itu katanya mereka ngomong baik-baik di De Campione kemarin. Jadi ya Pecco-nya udah baik-baik sama Tardosi dan Bebe Vale juga udah baik-baik sama Tardosi, dan itulah yang menyebabkan Ducati mengumumkan di sosial medianya yang dengan cara yang aneh itu bahwa Tardosi akan tetap di posisinya untuk tahun ini. Nggak dibahas tahun depannya, meskipun ya rumornya tahun depannya yang dia akan didepak, tetapi ya tahun ini dia dipastikan akan tetap menjadi manajernya tim Ducati Lenovo karena katanya dia sudah memperbaiki segala sesuatunya dengan VR46 kemarin di De Campioni, katanya sih begitu. Nah, balik lagi ke Franco Morbidelli. Kenapa gua ngalur ngidul sampai ke sana coba? Jadi Flamini itu menegaskan bahwa Franco Morbidelli akan tetap menggunakan Desmo GP24. Gua ulang, 24. Jadi kan kemarin ceritanya Uchiho itu bilang bahwa toh kalau misalnya kami mau pakai Desmo GP26 atau 25-1 nggak ada bedanya karena kan development freeze. Jadi mesinnya akan tetap sama, yang mungkin yang beda adalah part-partnya. Benar? Nah, si Fermin Aldegar itu akan berhak memakai Desmo GP 25-1 yang dipakai tahun lalu oleh Marc Marquez. Sementara Morbidelli mestinya akan memakai motornya Pecco. Mestinya, logikanya sih. Tetapi ternyata dia akan tetap stay di motornya yang tahun lalu, Desmo GP 24. Jadi Flamini itu bilang kayak gini,
saya perlu perjelas, Franco Morbidelli akan tetap menggunakan Desmo GP24. Alasannya adalah karena kami dan dia itu mengenal motor ini jauh lebih baik sehingga kami tahu bagaimana menanganinya. Jadi sempat dia dipancing sama Giorno, apakah ini karena lu percaya bahwa Desmo GP25-1 adalah produk gagal dalam tanda kutip. Jadi dia bilang gini, itu kan sudah dibahas di mana-mana soal apa perbedaannya, apa kelemahannya, apa kelebihannya. Saya tidak mau membahasnya karena saya tidak mau menyiram bensin kepada api. Jadi secara halus dia bilang itu barang emang produk gagal, mending kita pakai yang udah pasti-pasti aja. Jadi dia bilang tahun lalu adalah musim pertama Morbidelli bersama kami. Tahun ini adalah tahun kedua kami bersama dia, sehingga kami merasa bahwa ikatan yang ada itu sudah lebih baik, dan karena kami akan memakai motor yang sama berdasarkan data yang kami peroleh tahun lalu, kami tahu bagaimana menanganinya. Jadi ya kita lihat nanti apakah beneran apa enggak ini kata-katanya Flamini. Menurut gua itu sarannya Flamini. Menurut gua ya, mereka tetap pakai Desmo GP24 karena kalau Morbidelli ya kali kasih apa ya dia ambil aja karena kan dia anak sulung. Bapak lu katakan apa ya kayak gitu. Nah, menurut gua Flamini yang punya ide untuk tetap memakai Desmo GP24 untuk dipakai balapan sama Morbidelli karena dia sudah punya basis data dari tahun lalu. Karena kan tahun sebelumnya dia di Pramac itu data kan udah hilang semua. Bener, jadi dia sudah punya basis data untuk tahun lalu, dan daripada dia gambling lagi sama Desmo GP25-1, ya udah pakai aja Desmo GP24 lagi. Nah, ini yang dipakai sama media penyembah Marc Marquez ABR. Mereka bilang katanya Valentino Rossi nggak ada duit. Bukan masalah nggak ada duit, duitnya ada, dan saking mereka tahu Pecco itu susah pakai ini barang, mending nggak usah cari resiko. Bener nggak? Mereka lebih percaya sama Pecco daripada percaya sama Marc Marquez. Karena Marc Marquez kan bilang ini motor bagus bla 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 bla. Firmin Adager bilang ya Pecco-nya aja yang terlalu terikat sama masa lalu bla 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 bla. Tapi Valentino Rossi memutuskan untuk mempercayai Pecco, dan karena Pecco bilang ini ya mungkin bagus ini barang, tapi lu harus punya ya trik-trik tertentu lah untuk bisa menguasainya, dan masalahnya saya nggak bisa. Kalau Pecco aja nggak bisa ya belum tentu lu bisa Morbidelli. Logikanya kan begitu. Jadi ya Beppe Vale bilang ya udahlah pakai aja itu Desmo GP24 ulang. Jadi ini adalah tahun ketiga Morbidelli memakai motor yang sama di Ducati. Nah, Beppe Vale juga kemarin ditanya soal misinya untuk tahun ini. Jadi dia bilang ya di antara semuanya intinya adalah yang penting kita menang dulu. Karena setelah masa sukses dengan Bezzecchi, tahun lalu kami punya masa yang naik turun. Di satu sisi kami begitu optimis di awal musim, tetapi sirkuit demi sirkuit segalanya bisa berubah. Ketika kami berhasil di sirkuit yang satu, begitu kami pindah di sirkuit lain, ada yang tidak bekerja dan segala sesuatunya menjadi tidak bisa diprediksi. Sehingga kami menjadi tidak konsisten, dan itu yang harus diperbaiki untuk tahun ini agar kami bisa meraih podium dan terutama untuk bisa menang lagi. Jadi ya kita lihat apakah ini berhasil atau enggak dengan Desmo GP26 plus Desmo GP24. Di sisi lain saya juga berkomitmen untuk menyediakan lebih banyak waktu untuk tim saya dan para ridernya dan untuk anak-anak akademi. Nah, soal itu dia ditanya, lu nggak ada namanya diumumkan sama BMW untuk jadi pembalap di World Champion Endurance Challenge bla 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 itu. Jadi dia bilang, oh ya, itu adalah keputusan yang saya ambil bersama dengan BMW. Jadi saya hanya akan ikut di World Endurance Challenge Eropa. Jadi dia nggak akan ikut di World Championship-nya yang mana itu bukan cuma di Eropa, kadang ke Australia, kadang ke Amerika, kadang ke Cina, dan ke sini, ke sana kan. Jadi saya tetap balapan mobil dan saya tetap balapan untuk BMW, tetapi hanya di zona Eropa. Kenapa? Karena saya punya anak 2. Cewek semua, ekornya sudah ada, Kak. Jadi akan kesulitan bagi saya kalau saya balapan untuk World Championship-nya, di mana saya akan menghabiskan waktu lebih banyak di jalan untuk mengikuti balapan. Dan itu mengurangi waktu saya bersama keluarga karena di saat yang sama saya juga harus fokus pada tim MotoGP. Jadi saya memilih mengurangi intensitas balapan di luar Eropa dengan hanya mengikuti World Endurance Challenge di Eropa.
Karena saya ingin punya waktu lebih banyak dengan keluarga saya dan dengan tim saya. Karena saya punya 2 anak, cewek semua pula. Jadi gosip berhembus-sepoi katanya pacarnya, tunangannya Ding itu komplain karena dia ya you know lah ya, dia kan selalu ngintilin Bebe Vale kemana-mana. Nah kalau dia ngintilin Bebe Vale keluar Eropa itu artinya anaknya mesti ditinggal. Kan daripada nanti Bebe Vale tergoda kemana-kemana gitu kan, jadi dia ngintilin terus anaknya ditinggal. Nah itu yang dia bilang nggak bisa kayak gitu, mending lu di Eropa aja biar gua ngintilin lu, anak-anak dibawa, kurang lebihnya kayak gitu. Ambilnya jalan tengah dan Bebe Vale ya udahlah ya kayak gitu aja. Jadinya dia hanya akan balapan di zona Eropa untuk World Endurance Challenge. Nah, yang menjadi gosip lain adalah dia punya raut muka yang amat sangat capek ketika launching tim kemarin. Itu emang kayak kelihatan lu bisa lihat dia kurus dan nggak kurus. Sorry tuh saya, tapi emang kayak kurus dan nggak kurus. Jadi ternyata memang dia lagi ribut sama Papi Graziano. Ya makanya kemarin gue nggak mau ngebahas ini karena gue lagi fasting. Karena ini beneran termasuk dalam pergosipan yang menggibahi orang soalnya. Jadi ceritanya Bebe Vale itu saling menuntut sama Papi Graziano di pengadilan. Itu udah dimulai dari akhir tahun lalu. Jadi ceritanya Papi Graziano ini kan sudah cerai sama Mama Stefania. Mama Stefania udah punya anak lagi, Luca Marini. Nah Papi Graziano yang belum menikah tetapi dia punya pasangan. Nah, gua nggak tahu apakah ini nggak disetujui oleh keluarganya Bebe Vale atau bagaimana, karena Bebe Vale adalah anak tunggal dan satu-satunya pernikahan antara Mama Stefania dengan Papi Graziano, ya kan? Dan dia itu adalah pewaris tunggalnya aset-asetnya Papi Graziano di Tafulia. Sorry tuh saya, itu secara hukum karena mereka menikah dulunya, ya kan? Karena dia adalah anak hasil pernikahan yang sah, maka dia berhak atas dalam tanda kutip warisan dari Papi Graziano. Nah, yang menjadi masalah katanya mulai pertengahan tahun lalu itu adalah Papi Graziano itu udah nggak bisa ketemu sama Bebe Vale karena dia punya pacar baru. Ya Bebe Vale sih sebenarnya nggak masalah, lu punya pacar sih nggak masalah. Nah yang jadi masalah adalah pacarnya itu pakai duitnya Papi Graziano untuk beli apa gitu. Jadi itu yang dia tuntut ke pengadilan. Sebenarnya uang yang dipakai sama pacarnya Papi Graziano itu nggak banyak, cuma 20.000 euro. Itu nggak banyak kak. 20.000 euro itu berapa sih? 200 jutaan lah, 300 juta, 500 juta paling banyak. Itu sebenarnya nggak banyak untuk seorang Valentino Rossi. Jadi ditanya lah dia soal ini, jadi dia bilang, kalian semua tahu perkara 20.000 itu bukan barang yang terlalu penting untuk saya, tetapi yang penting adalah bagaimana ayah saya itu bisa dibebaskan dan bisa berdiri sendiri dan independen, dan kalau memang dia tidak bisa independen, saya mau mengambil alih hak perwaliannya dia. Nah ini yang katanya ribut sama Papi Graziano mulai tahun lalu karena Papi Graziano nggak mau ketemu dan Bebe Vale merasa kok ya kayak bukan Papi Graziano biasanya karena papanya dia itu dia tahu sayang banget sama dia dan nggak mungkin nggak mau ketemu cucunya. Yang menjadi masalah kemarin itu adalah karena Papi Graziano itu nggak mau ketemu cucunya. Nah itu yang bikin Bebe Vale ini ada apa, masa ketemu cucunya nggak mau, gua loh anak satu-satunya, ini cucunya dia. Jadi katanya dia sempat mau ketemu sama Papi Graziano tetapi pacarnya yang menghalangi. Nah ini yang bikin emosi Bebe Vale katanya. Nah setelah itu kedapatanlah bahwa pacarnya ini memakai uangnya Papi Graziano untuk beli aset atau beli apa gitu, nggak banyak, 20.000 euro aja, tetapi itu dari rekening tertentu yang sebenarnya nggak boleh dikorek sama dia. Jadi di Eropa itu lu bisa tinggal sama-sama dan mendaftarkan diri sebagai pasangan, sebagai partner di catatan sipil. Jadi pasangan tanpa menikah. Dan itu yang dijalani oleh Bebe Vale. Ucio juga itu sampai anaknya udah gede baru nikah kan. Jadi tanpa menikah tetapi diakui sebagai pasangan dan bisa tinggal serumah. Nah yang bikin beda kayaknya ini udah pernah gue bahas 2-3 tahun lalu kayaknya di podcast soal apa perbedaan kalau tinggalnya serumah sebagai pasangan dengan tinggalnya serumah sebagai suami istri. Karena itu menyangkut harta gono gini dan hak waris. Nah karena Papi Graziano ini belum nikah sama pacarnya, hartanya Papi Graziano itu secara tidak langsung ada di bawah kendalinya Bebe Vale sebagai anak tunggal. Kurang lebihnya kayak gitu. Jadi yang bikin marah kemarin Bebe Vale itu adalah karena dia pengen ketemu sama papanya tapi nggak dikasih sama pacarnya. Dan Bebe Vale itu mengajukan perwalian kepada pengadilan atas Papi Graziano karena dia merasa Papi Graziano ini udah tua gitu kan, udah lansia. Jadi dia pengen punya perwalian atas papanya dan dia pengen mengambil alih tanggung jawab merawat papanya. Tetapi sayangnya katanya sih papanya yang menolak tuntutan ini, permintaan ini. Jadi lewat pengacaranya Papi Graziano itu bilang
gua nggak perlu diperwalikan karena gua bukan orang tua banget dan gua nggak gila. Kurang lebihnya kayak gitu. Jadi katanya Papi Graciano itu tersinggung ketika Bebe Vale mengajukan hak perwalian atas Papi Graciano. Jadi dia merasa, emang gua setua apa sih? Setua bangka apa gua? Apakah gue sebegitu nggak mampunya ngurus diri sendiri atau segila itu sampai lu harus mengajukan perwalian atas gue? Tetapi Bebe Vale merasa ini bukan perkataannya dari Papi Graciano tetapi dari pacarnya. Karena pacarnya dalam tanda kutip menguasai Papi Graciano karena bahkan untuk ketemu cucunya pun nggak pernah. Jadi dia bilang yang sangat saya sayangkan adalah dia itu lebih memilih dibutakan oleh cinta sehingga dia merusak hubungan keluarga. Itulah yang membuat saya berinisiasi menuntut pacarnya atas penggunaan 20.000 euro ini. Jadi setelah dia ditolak untuk mengajukan hak perwalian atas Papi Graciano, dia tuntutlah ini pacarnya Papi Graciano atas penggelapan 20.000 euro. Jadi dia bilang itu 20.000 euro nggak banyak, tetapi saya harus membuktikan bahwa dia sudah merusak hubungan keluarga dan tidak punya itikat baik dan punya maksud tertentu atas apa yang dimiliki oleh papa saya. Kurang lebihnya kayak gitu. Jadi buat yang tanya kenapa Bebe Vale begitu mengkhawatirkan pacarnya ini, kalian tahu Papi Graciano itu umurnya sekitar 70-80 tahunan kalau nggak salah, karena kan Bebe Vale sekarang sudah 47 tahun ini nih. Jadi Papi Graciano punya umur ya sekitar 70-80 tahunan lah. Sebenarnya nggak tua-tua amat sih, tapi ya gua nggak tahu, mungkin ada masalah kesehatan atau gimana gitu. Yang menjadi masalah adalah pacarnya ini jauh lebih muda dari Papi Graciano. Katanya umurnya itu awal-awal 50-an. Ya lu pasti bilang, itu kan nggak muda Mbak Yu, 50-an itu udah tua. Iya, tapi lu bandingkan dengan Bebe Vale punya umur yang 47 tahun, itu cuman jadi kakak buat Bebe Vale. Jadi ya memang itu sangat muda. Kalau mau dihitung perbedaan umur ya, hampir 20 tahunan perbedaannya, katanya sih begitu. Jadi menurutnya Bebe Vale agak mencurigakan, lu yang semuda itu mau dengan Papi Graciano, lalu tiba-tiba lu memutuskan akses dengan anaknya, dengan cucu-cucunya, dan secara diam-diam menggunakan uang dari bapak gua. Itu yang pertama. Yang kedua, sorry tuh gua harus jujur, Motores dan semua aset di Tafulia itu masih atas namanya Papi Graciano, Kak. Emang Mbak Yu tahu dari mana? Karena Papi Graciano yang kasih itu Motores dan tempat latihannya itu untuk Bebe Vale. Dia bikin itu Motores untuk Bebe Vale, tapi itu barang masih atas namanya Papi Graciano. Kalaupun misalnya dimiliki bersama, ya mungkin sahamnya yang dimiliki bersama, tetapi tanahnya itu masih atas nama Papi Graciano, Kakak. Nah, kalau dibiarin pacarnya Papi Graciano ini memakai aset-asetnya Papi Graciano, kan lu nggak tahu tiba-tiba itu barang pindah nama, ya kan? Kurang lebihnya kayak gitu. Jadi ya memang Bebe Vale melakukan tindakan preventif dengan duluan mengajukan keluhan soal penggunaan 20.000 euro itu yang dipakai tanpa sepengetahuan Bebe Vale sebagai dalam tanda kutip ahli waris dari seorang Papi Graciano. Sebenarnya ya Bebe Vale udah kaya raya sih, tapi masalahnya Motores dan segala macam itu masih ada namanya Papi Graciano di situ. Nah, kalau pacarnya ini ya meleng-meleng ke sana kemari dan tiba-tiba ganti nama, kan lu nggak tahu. Mana tahu kalau pengacaranya Papi Graciano tiba-tiba muncul, itu udah dibalik nama ke nama pacarnya bapak lu, ya kan berabe, Kak. Jadi ya kurang lebihnya kayak gitu. Nah, kan kita ngegibah jadi. Soalnya gue punya kenalan kayak gini juga, kasusnya orang Eropa juga, dan dia ributnya juga sama pacarnya bokapnya, dan itu juga rebutan soal aset soalnya. Karena dia anak tunggal, sama kasusnya dengan Bebe Vale. Cuman bedanya adalah kalau kasusnya kenalan gue itu kayaknya yang perempuan lebih manipulatif sampai sorry to say mencoba untuk bundir gitu kan. Jadinya ya makin rusak hubungan dia sama papanya. Sementara yang satu ini gue nggak tahu gimana ceritanya sama Bebe Vale, tapi ya sifat Bebe Vale sama sifat kenalan gue itu memang beda jauh. Kalau kenalan gue itu ya memang Bebe ngamuk ya ngamuk aja. Karena dia dibesarkan sebagai anak tunggal. Nah, Bebe Vale juga kan anak tunggal. Jadi ya gue ngerti soal waris-mewarisi ini dari pasangan yang belum menikah. Kurang lebihnya kayak gitu. Jadi mari kita pindah ke pergosipan yang lain. Allah. Kita bahaslah Aprilia yang launching sehari setelah Fiat 46. Gue sebenarnya lumayan senang sama liverinya, meskipun ya tetap item-item aja, tetapi logonya udah berubah, Kak. Kalian bisa lihat ada singa di logo Aprilianya.
Dan Papi Peri Rivola bilang ini adalah perubahan mindset kami. Kami ingin lebih bisa bertarung, lebih bisa bersemangat, lebih fighting untuk mewujudkan apa yang kami inginkan. Jadi ya basically sempat ditanya soal itu, jadi dia bilang, ya nggak masalah kalau memang kayak gitu. Bagaimanapun logonya dan apapun modelnya, saya akan tetap berusaha sebaik mungkin untuk bisa melakukan yang terbaik di track. Ini adalah khas bicaranya Beseki sih. Mau gimana livernya, gimana modelnya, ya yang jelas saya akan tetap berusaha 100% di track, itu aja. Nah, yang cukup menarik adalah Jorge Martin. Jorge Martin ditanya, apa ekspektasi lu musim ini? Karena kan tahun lalu dia ya kebanyakan cedera, ditambah lagi dengan dia punya drama dengan Aprilia, jadinya ya dia ditanya soal itu. Jadi dia bilang, ya ekspektasi saya adalah saya menjalani musim sebaik mungkin. Itulah kenapa saya berusaha menjaga kebugaran saya, sehingga ketika tes pramusim dimulai, saya sudah mulai dalam kondisi fit dan memastikan bahwa saya bisa memulai musim tepat waktu tanpa masalah apapun. Soal kemenangan, saya cuma bisa bilang begini, kalau Beseki bahkan Raul Fernandez bisa menang dengan motor ini, berarti saya mestinya bisa juga dong. Nah, ngomongin soal Jorge Martin, gosip berhembus sepoi-sepoi. Katanya dia ada kemungkinan pindah ke Yamaha karena Gino Borse udah bilang kalau Jorge Martin mau bergabung dengan kami, ya kami terbuka tangan lebar-lebar untuk menyambut dia kembali bersama kami karena kami punya hubungan yang sangat baik ketika kami masih di Ducati. Jadi ya Papi Peri Rivola juga bilang, kami sedang menggodok perpanjangan kontrak, tetapi untuk Jorge Martin kami akan lebih bersabar dan mengambil waktu karena kami ingin Jorge Martin menilai dengan baik apa yang dia rasakan, karena kami ingin dia merasa bahwa ini keluarganya, bahwa motor ini memang bisa membawa dia ke posisi yang dia inginkan. Jadi kami tidak akan berangan-angan untuk mengambil alih Marc Marquez. Nah, ngomongin Marc Marquez lah kita. Jadi Marc Marquez, gosip berhembus sepoi-sepoi itu memang dia bisa hengkang dari Ducati, bisa saja. Tetapi kalaupun dia hengkang dari Ducati, maka itu akan kembali hanya ke Honda. Why? Karena dia masih punya utang ludah sama Honda. Jadi kalau dia mau perpanjang ya mungkin sama Ducati. Tapi kalaupun dia meninggalkan Ducati, maka itu hanya akan ke Honda, nggak akan kemana-mana lagi. Jadi ya Papi Peri Rivola bilang, saya yakin Marc Marquez akan tetap di Ducati. Jadi dia mengesampingkan rumor bahwa Marc Marquez akan kembali ke Honda tahun 2027. Jadi dia bilang, saya yakin dia akan tetap di Ducati untuk tahun 2027. Dan nah, ditanya lagi dia, menurut lo teammate-nya siapa? Nah lo, ini dia udah mulai dikorek-korek karena kan Jorge Martin digosipkan pengen ke Yamaha tuh, karena Gino Borsa juga udah buka pintu sama dia. Jadi kalau Jorge Martin pergi, yang temani dia siapa? Nah, Pecco. Jadi dia juga nampaknya udah mulai sinyal-sinyal. Oh, kalau begitu nampaknya yang gantiin Pecco siapa? Acosta. Jadi dia bilang, saya rasa Acosta itu akan jadi ridernya Ducati. Nah, ditanya, apakah dia akan jadi Ducati pabrikan atau justru cuman di VR46? Jadi dia bilang, menurut saya justru dia akan menjadi rider Ducati pabrikan. Nah, kalau gitu apa? Mendepak Pecco. Jadi ya dia juga open window untuk Pecco. Jadi dia bilang, saya cukup yakin bahwa Ducati itu tidak akan menyia-nyiakan bakat seperti Pedro Acosta. Saya cukup yakin bahwa dia akan berpasangan dengan Marc Marquez. Nah, ini mulailah gosip berhembus kencang. Ini berhembus kencangnya tepat setelah launchingnya Aprilia. Jadi katanya Red Bull itu yang mengintervensi ke Audi, pemegang saham terbesarnya Ducati, untuk bisa mendepak Monster dan mengatur line up rider di mana Acosta dan Marc Marquez akan dipasangkan di Ducati Red Bull. Jadi kemarin kan skenarionya Red Bull balik ke Honda ngambil Marc Marquez sama Acosta. Kan udah gue bilang Acostanya nggak mau kak. Mungkin ya Marc Marquez mau karena dia udah terlanjur buang ludah kan kemarin. Tapi Acosta belum tentu mau karena Acosta maunya ke Ducati dan Ducati juga jelas ngincar dia. Kalau bukan Ducati ya VR46 udah kasih sinyal dari tahun lalu kan. Jadi ya daripada Red Bull melepaskan Acosta kepada Monster, karena kalau dia pindah ke VR46 otomatis dia harus meninggalkan Red Bull karena VR46 itu cuma sama Monster kak, sorry to say. Jadi daripada Red Bull nggak mau kehilangan lagi Acosta karena dia udah kehilangan Marc Marquez kan kemarin, daripada yang mending mereka membujuk pemegang sahamnya Ducati untuk mendepak Monster supaya Red Bull yang masuk dia dapat lagi Marc Marquez, dibawa lagi itu Acosta, kan klop kak. Jadi Red Bullnya ketemu, Acostanya ketemu, ya Marc Marqueznya juga ketemu. Selesai perkara. Pecco Bagnaia ya bisa ke Aprilia karena ya Jorge Martin bisa kalau nggak ke Honda ya ke Yamaha. Meskipun ya beberapa orang bilang lebih baik dia ke Honda,
Honda, karena Honda kan sudah lolos konsesi satu, yang kedua gajinya lebih gede daripada Yamaha. Katanya sebaiknya kalau memang Jorge Martin pengen gaji, ya mending ke Honda. Tapi kalau pengen merasa nyaman dengan timnya, ya mending dia ke Pramac Yamaha. Tetapi gosipnya dengan Aprilia pun katanya Aprilia juga mikir-mikir sama dia, karena kita nggak tahu dia punya otak tiba-tiba kena apa gitu kepentok, bawa lagi ke pengadilan kan ribet Kak, terlalu banyak drama. Jadi ya Aprilia juga siap-siap untuk menggait Pecco Bagnaia. Rivolo sendiri bilang dia adalah salah satu rider yang paling hot di pasar selain Marc Marquez, karena Marc Marquez itu dia punya kemungkinan itu cuma dua, Ducati atau Honda. Tapi Pecco itu punya pilihan lebih banyak, dia bisa ke Aprilia atau dia ke Yamaha, karena Yamaha udah ngincar dia dari tahun lalu, itu ceritanya. Jadi kalau misalnya dia tukar gulingnya ke Yamaha, otomatis Quartararo ke Aprilia, yang mana gosipnya orang Aprilia nggak terlalu suka ide ini. Pemegang sahamnya Aprilia, Dino Ale, katanya nggak terlalu suka opsi ini. Jadi katanya dalam tanda kutip gimana caranya supaya Pecco yang pindah ke sana, katanya. Itulah kenapa Papi Peri Rivolo udah mulai, ya dalam tanda kutip kalau menurut gua ya, itu buang rumor bahwa Acosta yang akan menggantikan Pecco di Ducati Red Bull katanya 2027. Jadi Pecco kalau bukan pindah di Yamaha atau di Aprilia, dia akan didemosi ke VR46. Ibarat kata ya kembali lagi ke Pramac waktu dia dulu-dulu gitu. Kembali ke VR46 bersama Nicolo Bulega ditemani. Ya gua nggak tahu dia kemana jadinya Kak. Karena kalau udah Bulega yang masuk itu artinya ya satu seat harus dikorbankan. Jadi ya gua nggak tahu dianya akan kemana kalau Nicolo Bulega yang di VR46 ya kan. Nah ini Bebe Vale juga sempat ditanya soal line up itu. Yang cukup aneh adalah Bebe Vale bilang, oh ya saya sudah tahu rider saya 2027 nanti itu siapa, udah tahu, tapi saya nggak bisa ngomong Kak. Ya menurut gua sih orang Pertamina yang kesana kemarin pasti tahu siapa line up-nya. Jadi dia bilang saya sudah tahu line up saya untuk 2027, tapi saya nggak bisa ngomong sekarang. Kita akan melihat bagaimana musim ini berjalan sampai pertengahan musim. Jadi plan A-nya, plan A itu sudah ada, ini sama ini. Tapi ya kita lihat dulu sampai tengah musim gimana, mungkin akan jadi plan B atau gimana nggak ngerti. Tapi yang jelas plan A-nya udah ada, kata dia kayak gitu. Rumor soal Red Bull ini memang memanas luar biasa ketika Rivolo itu buang clue bahwa Acosta yang akan menjadi penggantinya Pecco tahun 2027 itu langsung rame. Kemungkinan ini karena Red Bull dan kemungkinan Audi yang campur tangan. Karena kalau Ducati udah gue bilang Ducati mereka ingin mempertahankan Pecco. Kenapa? Karena mereka adalah orang Italia dan Pecco itu rider Italia. Sebagaimanapun ceritanya, atas nama sejarah dan atas nama jasa-jasanya Pecco akan tetap diperpanjang. Dan kalau mereka harus mengambil Acosta itu kan artinya dua rider Spanyol di pabrikan Italia, yang Max Biaggi udah mulai nyindir-nyindir Ducati itu bukan pabrikan Italia 100% loh ya, itu ibarat kata half blood lah. Karena pemegang saham terbesarnya justru Jerman, bukan orang Italia sendiri. Jadi ya half blood lah, nggak 100% Italia. Membawa-bawa nama Italia, membangga-banggakan Italia, tapi lu lihat mereka memberi akses yang begitu besar kepada rider Spanyol dan mau diatur-atur sama Jerman. Jadi kalau misalnya Red Bull ini masuk ke Ducati menggantikan Lenovo, pertanyaannya adalah apakah publik Italia akan menerima ini atau enggak? Terutama kalau Pecco-nya justru hengkangnya ke Aprilia. Itu artinya fans itu akan pindah dari Ducati ke Aprilia, karena Aprilia adalah 100% Italia. Kurang lebihnya kayak gitu kalau bahasanya Max Biaggi. Nah, ngomongin soal Aprilia 850cc, Sterlacchini kemarin sempat ditanya soal itu karena dia kan direktur teknis. Ditanya apa kabar nih Aprilia doang, kayaknya nggak ada kabar-kabar soal 850cc. Nah, dia bilang, tenang, kita sudah selesai ngetesnya, cuman baru selesai di versi dummy-nya. Jadi, kalian bisa lihat motor itu ya mungkin awal-awal musim semi. Dia bilangnya sih kayak gitu. Jadi kita lihat nanti di awal musim semi apakah Aprilia akan nongol dengan 850cc-nya, dan kita lihat nanti kalau semuanya udah turun tuh 850cc gimana modelnya. Jadi ya memang kemarin ada beberapa nyintilers yang nanyain gue soal 2015 karena banyak banget yang interview yang membahas 2015 lagi, dan kebanyakan itu adalah media ABR setahu gue.
Jadi ini gua statusin sih sebenarnya di akun X kemarin. Gua tuh bingung, para media aber ini menuding Bebe Vale itu nggak pernah bisa move on dari 2015. Faktanya adalah justru mereka yang nggak bisa move on dari 2015. Valentino Rossi lagi ditarik, Rossi lagi ditarik, Rossi lagi ditarik. Ya kebanyakan intinya adalah ngomongin jelek Valentino Rossi. Dan sorry tuh saya seolah-olah itu mencoba membenarkan apa yang dilakukan oleh Marc Marquez dan mencoba menyalahkan Valentino Rossi. Tetapi itu karena Valentino Rossi lebih menjual daripada Marc Marquez. Makanya dibahas melulu, dibahas melulu. Jadi pertanyaan gue, yang nggak move on iki sopo? Valentino Rossi ngurusnya apa gitu? Lu masih ngurusin 2015. Ya Lorenzo-nya lah, ya siapa sih kemarin juga ngomong Scott Redding, terus siapa lagi ya? Gue lupa. Pokoknya banyak itu rider-rider yang mantan MotoGP-an itu ngebahasnya 2015 lagi, 2015 lagi. Yang nggak pernah move on ini siapa sebenarnya? Menurut gue yang nggak pernah move on itu adalah fansnya Marc Marquez, penyembahnya Marc Marquez. Kenapa? Karena Valentino Rossi itu diem aja, giliran dia ngomong dibilang dia nggak pernah move on. Yang nggak pernah move on itu elu, Kak. So, ngomongin Papi Pririvola, kita ngomonginlah aturan baru karena dia adalah ketua MSMA. Jadi, selain fakta bahwa dia sedang menggodok soal aturan Concordia ala-ala F1 di MotoGP, dia punya ide baru soal MotoGP. Jadi, idenya adalah menambah jumlah kru di pedok supaya tekanan yang dialami oleh para kru itu berkurang sehingga mereka tidak merasa stres dan membantu ridernya dengan lebih maksimal. Jadi katanya saking terbatasnya jumlah kru di pedok, terutama yang satelit-satelit itu kan, sorry itu saya banyak yang bilang kerja Rodi. Itu yang memang kerjanya luar biasa, dan menurutnya saking banyaknya sesi di MotoGP, mereka punya tingkat stres itu tinggi sehingga kadang-kadang itu mempengaruhi performa rider di track. Ya lu kan pasti belum lupa ketika ride height device-nya Quartararo berapa kali ambrol. Kan udah gue bilang, kalau ambrol gitu berapa kali itu artinya krunya yang nggak fokus, meleng-meleng. Sama seperti Pecco Bagnaia punya salah strategi ban lah, salah inilah, salah itulah. Sama seperti itu. Jadi menurutnya Papi Pririvola, alangkah baiknya MotoGP itu ditambah kru sehingga pada sesi-sesi tertentu krunya diganti, bukan kru yang sama, sehingga mereka itu bisa fokus untuk menangani rider. Karena kan beda sisi, beda strategi, dan beda strategi itu beda setup. Jadi menurutnya dia, alangkah lebih baiknya kalau krunya itu lebih banyak dan berbeda gantian. Tetapi ya memang itu bukan hal yang mudah karena itu juga akan terkait dengan manajemen. Karena manajemennya juga pasti akan bolak-balik ngurusin karena kan makin banyak orang makin pusing dia. Yang cukup menarik adalah Papi Pririvola sempat menyesalkan soal liverinya Aprilia kemarin. Kalian bisa lihat kosong, melompong, nggak ada sponsor besar. Antara Ducati ya VR46-nya ada Pertamina gede di situ kan, Ducatinya ya Lenovo-nya yang gede di situ, Pramaknya ya Prima yang gede di situ ya kan. Sementara Aprilia itu nggak ada sponsor utama. Jadi dia bilang, di antara prestasi kami yang luar biasa tahun lalu, yang mengecewakan saya adalah kami tetap tidak mendapatkan sponsor utama. Ini yang sebenarnya menurut gua agak menarik. Why? Kenapa nggak ada sponsor utama? Sebegitu kurang menarik Marco Bes, atau mereka melihat pertikaian Aprilia dengan Jorge Martin tahun lalu dan mereka merasa itu terlalu riskan? Gua nggak tahu, tapi gua rasa kalau Pecco pindah ke sana, kemungkinan ada sponsor yang ikut. Menurut gua ya, karena ya memang harus gua akui Jorge Martin itu kurang menarik untuk sponsor. Gua nggak tahu kenapa. Dia tuh amat sangat kurang menarik untuk sponsor, terutama dengan kelakuan dia yang kayak gitu. Jadinya sponsor juga mikir kalau punya rider kayak gitu takutnya nanti kenapa-kenapa. Nah, jadi ya entah Marco Bes-nya memang belum menarik sponsor atau memang Jorge Martin-nya yang tidak menarik sponsor. Tetapi kalau mau dapat sponsor utama ya memang mereka butuh figur yang rider bintang. Masih ingat Monster kemarin bergabung ke Yamaha karena Bebe Vale ya kan. Sementara Red Bull itu bergabung sama Honda karena Marc Marquez. Monster itu bergabung sama Ducati karena Pecco di sana. Jadi ya memang kalau menurut gua itu lebih kepada rider bintangnya. Nah, sementara untuk Marco Bes sebenarnya dia itu ya rider kesayangannya Monster sih, cuman Jorge Martin kan orangnya Red Bull. Ya wajar kalau Monster nggak bisa menjadi sponsor utama di Aprilia, sementara Red Bull tidak menganggap Jorge Martin sebagai brand ambassador yang luar biasa untuk mereka. Jadi menurut gua kalau Pecco masuk ke Aprilia mungkin Monster ikut pindah. Mungkin karena katanya Monster itu sedang bersiap-siap
hengkang dari Ducati 2027. Ya itu perkara si Red Bull pengen masuk bawa Acosta, katanya sih begitu. Nah, ngomongin Pecco kemarin juga ternyata bawa over Olimpiade. Gue pikir cuma Marco B sama Opa Paolo Simoncelli, ternyata dia juga masih tetap bawa over Olimpiade, Kak. Nah, kemarin dia ada interview dan menurut gue untuk pertama kalinya dia jujur sama diri sendiri. Jadi dia bilang, menurut saya apa yang terjadi tahun lalu itu tergantung pada cara masing-masing orang melihat. Orang lain melihat saya ada masalah dengan mental saya, ada kendala dengan segala sesuatunya, saya nggak bisa bawa motor lah segala macam, atau saya menjelek-jelekan Ducati. Menurut saya begini, semuanya tergantung pada reaksi masing-masing orang. Saya sudah pernah menjalani 4 musim di mana saya selalu finish pertama atau kedua, dan tahun 2025 saya bahkan tidak berhasil menemukan balance yang tepat untuk bisa tampil konsisten. Bahkan kadang-kadang saya merasa sedikit ditinggalkan dan diabaikan. Jadi saya merasa lebih terisolasi, dan karena itu saya jadinya merasa buruk dan itu mempengaruhi apa yang terjadi pada tim. Sehingga kami dalam beberapa kesempatan gagal untuk bertindak di waktu yang tepat. Padahal saya menyadari bahwa seharusnya kami bisa berbuat lebih baik. Belum lagi ada momen-momen di mana saya bisa dikatakan kurang beruntung. Semua ini memungkinkan Anda untuk belajar dan berkembang. Kalau saya mendapati situasi yang sama lagi tahun ini, saya akan lebih siap. Karena tahun lalu saya menetapkan ekspektasi saya, tetapi yang terjadi sebaliknya. Di saat yang sama ada beberapa hal yang terjadi tidak saya perkirakan. Jadi ya bannya bocor lah, segala macem lah, ya knalpotnya berasap lah. Ini kan yang udah gue bilang, apa yang salah dengan krunya. Jadi ya memang idenya Papi Pririvola untuk menambah kru itu juga bukan ide yang buruk sih, karena memang sudah bukan rahasia gosip sepoi-sepoi lagi. Dari tahun lalu dikatakan bahwa ada kru di Ducati, krunya Pecco itu yang sorry tuh saya duri dalam daging untuk Pecco katanya, tapi ya semoga gue salah dengar. Jadi ya kalau ditambah krunya, ada kemungkinan kru yang jadi duri ini nggak nanganin Pecco di satu sesi, dan itu bisa membuat, mungkin bisa membantu Pecco lebih baik kalau yang menggantikan dia ini adalah orang yang fokus, mungkin. Tapi ya menurut gue itu solusi yang bagus. Jadi Pecco bilang, apa yang terjadi tahun lalu itu benar-benar sebuah pukulan bagi saya, dan sulit untuk saya menerima bahwa saya harus start dari belakang, dan berada di belakang itu bisa dibilang menurut saya berada di sangkar orang gila. Karena segala serangan itu datang dari segala arah, bahkan dari timnya sendiri. Saya merasa terkurung dalam situasi yang saya nggak tahu mau keluar bagaimana, karena saya terkurung. Semua orang menjadi emosi dan saya sendiri tidak tahu mesti bagaimana. Tetapi untungnya saya dikelilingi oleh orang-orang yang tepat. Saya memang sangat menuntut diri saya sendiri. Saya memang banyak mendengarkan orang lain, tetapi saya tidak memberi mereka kepuasan dengan mengatakan, oh kamu benar. Jadi ibarat kata dia bilang, oh ya lu boleh mengkritik gua, lu boleh memberikan gua saran, lu boleh bilang gua gila, lu boleh bilang gua kurang ini, gua kurang itu, tapi gua nggak akan kasih lu kepuasan dengan bilang lu bener. Ini kalau nggak salah bahasa dia ketika Jorge Lorenzo mengkritik dia. Waktu itu kan Jorge Lorenzo bilang bahwa dia sebaiknya ke psikiater, masih ingat? Jadi dia bilang, iya saya dengar, tapi bukan berarti saya harus bilang bahwa kamu benar. Dan bukan berarti saya harus melakukan apa yang kamu katakan. Saya dengar, tapi saya belum tentu akan melakukannya dan membenarkannya. Nah, ditanyalah dia perkara Marc Marquez lagi-lagi. Jadi dia bilang, untuk menjadi teammate-nya Marc Marquez itu hanya dua kemungkinan. Lu ribut sama dia atau lu akur sama dia. Dan saya memilih untuk akur sama dia, dan saya memilih akur sama dia karena menurut saya pedok ini sudah damai, sudah begitu kondusif. Ngapain saya ribut sama dia? Cuman bikin ribut, udah kita pusing sama masalah sendiri, mau ribut lagi sama orang, katanya begitu sih. Jadi saya lebih memilih untuk menjaga kondisi yang kondusif. Kenapa? Karena kami jadi lebih mengenal satu sama lain dan kami punya hubungan yang sangat baik. Tapi ya bukan berarti kami berteman. Kami akrab sebagai teammate, tapi bukan berarti kami teman. Nah ini artinya ya dia juga nggak sepenuhnya percaya sama Marc Marquez. Tapi ya oke, lu teammate gua, oke kita kerjasama. Tapi ada batas profesional di antara itu. Katanya sih begitu kalau dari bahasanya Pecco Bagnaia. Nah ngomongin soal aturan baru yang dibahas sama Papi Pririvola. Jadi setelah aturan Rins kemarin di part kedua,
ada aturan baru soal helm. Jadi helm mulai tanggal 1 Januari 2026 itu dinaikkan level standarnya dari helm tahun lalu. Jadi tahun lalu standar kekerasan cangkang helm itu lebih rendah daripada tahun ini. Tahun lalu itu katanya masuk level 1. Nah, mulai tahun ini level 2 yang dijadikan standar. Jadi kalau level 1, pengujian tekanannya itu cuma dari atas ke bawah. Sementara yang sekarang level 2 itu diujinya dari samping, Kak, miring. Terutama bagian kepala belakang. Karena kan sudah beberapa kali crash itu yang terbentur kepala belakang kan. Jadi untuk level 2 ini pengujian kekerasan cangkang itu juga dari samping, kiri, kanan, bukan cuma dari atas. Yang kedua juga dinaikkan standar soal tali helmnya. Katanya begitu untuk mencegah itu tali helm lepas-lepas katanya sih. Jadi ya ada beberapa merek helm yang sudah lolos dan ada beberapa yang belum lolos. Yang sudah lolos itu ada AGV, kemudian HJC, kemudian Arai juga ada. Tetapi per berita ini naik, helmnya Marc Marquez yang Sohei itu dengan helmnya Peko yang Suomi itu belum lolos, kakak. Jadi sempat ada pembelaan dari para produsen helm ini, katanya itu cuman perkara talinya yang mesti diganti. Kalau cangkangnya katanya udah lolos sih, cuman talinya katanya mesti diganti dan itu mereka sedang berusaha memenuhi standarnya. Harapannya adalah nanti di sepang tes ketika para ridernya make ini udah lolos semua, katanya sih begitu. Karena aturan baru soal pengecekan medis setelah crash itu dinaikkan. Jadi katanya sekarang dokter medisnya MotoGP semua kelas itu wajib melakukan pengujian gegar otak kepada rider yang crashnya parah, terutama kalau kepalanya terbentur. Jadi kalau gegar otaknya itu lumayan buruk, itu dia tidak akan diizinkan nge-track. Jadi kalian masih ingat ketika rider Moto3 kalau nggak salah Veroni, kalau nggak salah itu yang dilarang nge-track dan harus mundur dari Indonesian GP gara-gara berapa kali crash di Mandalika dengan gravelnya yang sebegitu keras. Jadi karena gravelnya keras dan dia terbentur terus di kepala, dia sempat diizinkan nge-track dan dia jatuh lagi. 2 kali atau 3 kali kalau nggak salah dia itu crash dengan kepala terbentur, akhirnya dia nggak diizinkan balapan. Jadi sama MotoGP dibikinlah aturan baru soal asesmen pada rider yang menderita crash dengan kondisi kepala terbentur. Jadi katanya itu ada standarnya 9R, gua nggak tahu 9R-nya itu R apa gitu, katanya 9R, dan itu harus kena centang semua baru dia bisa lolos untuk nge-track lagi. Kalau ada yang nggak kena centang, dia nggak boleh nge-track, katanya sih begitu. Itulah sebabnya standar untuk helm diperbaharui untuk dinaikkan menjadi level 2. Selain itu, muncul lagi kabar dari ban goib Michelin. Kalau kalian ingat 2 tahun ini, ban belakang itu sudah diturunin komponnya menjadi 2 kompon, hanya medium soft atau medium hard. Jadi cuma 2, kecuali untuk sirkuit-sirkuit tertentu ya. Sementara sampai tahun lalu ban depan itu ada 3, soft, medium, hard. Ya terserah mau softnya gimana, mediumnya gimana, hardnya gimana, dan untuk sirkuit-sirkuit tertentu itu biasanya ada tambahan alokasi. Nah, mulai tahun ini yang adalah tahun terakhirnya Michelin, kompon ban depan akan dikurangi menjadi 2. Jadi seperti ban belakang, cuma 2 kompon, baik itu kompon soft medium atau medium hard, kecuali di sirkuit-sirkuit tertentu. Jadi alokasi jumlah bannya karena komponnya dikurangi, alokasi bannya yang ditambah. Kalau sebelum-sebelumnya cuma 5 per kompon, sekarang jadinya 7 per kompon. Tetapi secara total jumlah ban yang akan dipakai oleh para rider itu berkurang 1. Kalau tahun lalu ada 3 kompon, masing-masing 5, kan totalnya 15. Nah, tahun ini karena cuma ada 2 kompon, alokasinya per kompon ditambah jadi 7, tetapi totalnya jadinya cuma 14. Nah, untuk sirkuit-sirkuit tertentu ini kemungkinan akan tetap 3 komponnya atau bagaimana nanti karkasnya lagi berubah seperti biasa. Karkasnya goib soalnya, Kak. Jadi untuk sirkuit Silverstone, Sachsenring, kemudian Le Mans, Valencia, Phillip Island itu akan mendapatkan perlakuan khusus. Entah komponnya ditambah atau karkasnya yang berubah. Kompon tambahan itu kemungkinan akan diberlakukan di sirkuit-sirkuit ini. Kemudian kabar terbaru dari KTM. Nah, akhirnya kita pindah ke KTM. Udah lama ya. Bertahanlah kalian. Lama kita ini. Jadi Bajaj Mobility sebagai nama barunya Pierer Mobility karena dia sudah mengambil alih Stefan Pierer punya perusahaan, dilaporkan mengalami penurunan laba
dilaporkan mengalami penurunan laba sehingga tahun ini kemungkinan mereka akan memangkas lagi 500 orang karyawan. Nah, ini yang menjadi pertanyaan, apa kabar KTM 2027? Jadi Pit Bierer kemarin ngomong, jadi dia bilang, harus kami akui bahwa kami memang agak kesulitan tahun ini, terutama karena Pedro Acosta itu punya banyak keluhan dengan motor kami. Tetapi pada akhirnya kami harus berterima kasih pada Maverick Vinales. Kenapa? Karena dialah yang menyelamatkan kami dan dia berhasil membawa kami di podium Qatar, meskipun yaitu akhirnya diambil dari dia gara-gara tekanan ban ya kan. Tetapi faktanya motor ini bagus dan Maverick Vinales itu bilang sama saya bahwa ini motor sebenarnya cukup cepat untuk naik podium. Jadi ini membuktikan bahwa motor kami itu tidak seburuk yang dikatakan di luar, terutama karena Pedro Acosta ngomongnya jelek mulu kan. Nah, dia juga bongkar kartu bahwa ternyata dia sempat ribut sama Acosta. Kalian masih ingat ketika di Mugello si Acosta tiba-tiba nongol di museumnya Ducati? Katanya tuh gara-gara ribut sama Bierer, Kak. Jadi ya dia agak-agak meleng dan memberi sinyal bahwa gua nggak tahan sama lu. Nah, jadi dia bilang gara-gara Maverick Vinales itu bilang bahwa ini motor cukup bagus untuk naik podium, saya jadi punya alasan untuk mengkonfrontasi Acosta. Waktu itu saya bilang, kalau memang lu hebat seperti yang lu bilang, karena kan Acosta bilang, saya tahu apa yang saya bisa lakukan, tetapi motornya cuma segitu ya gimana? Nah, akhirnya gara-gara Maverick Vinales bilang bahwa motor ini cukup bagus untuk naik podium, jadi saya mengkonfrontasi Acosta. Saya bilang, kalau kamu memang sehebat yang kamu bilang, kamu harus buktikan itu dengan menjadi KTM terbaik tahun ini. Ya, pada akhirnya dia berhasil membuktikannya kan. Jadi dia bilang, itulah yang menjadi titik di mana saya bisa mengkonfrontasi Acosta, dan itu yang membuat Acosta pada akhirnya membuktikan bahwa dia bisa menjadi rider terbaik di KTM. Karena kan dia finish P4 kalau nggak salah, menyingkirkan si Pecco kan. Ya, dia berhasil lolos sebagai KTM terbaik dan ya memang berarti dia sehebat yang dia bilang. Jadi Bierer itu bilangnya ke Acosta, kalau lu emang sehebat yang lu bilang, karena kan dia ribut memang sama Acosta di Mugello katanya, ya berarti lu harus bisa lebih baik dari Maverick Vinales. Lah dia lo di Qatar bisa bagus, masa lu kagak bisa? Dan dia bilang ini motor memang bagus, ini motor memang cepat dan cukup baik untuk bisa sampai di podium. Jadi ya kalau Maverick Vinales bisa bilang begitu kan, lu yang merasa sebagai rider yang hebat dan luar biasa mestinya bisa dong ya. Nah, akhirnya ya terbukti juga sih. Nah, kabar lainnya adalah Enea. Enea kemarin katanya ikut latihan bareng para tim di Superbike. Dia latihan kalau nggak salah di Jerez, tapi latihannya pakai Ducati. Karena kan kemarin dia dikasih motor sama Ducati sebagai adipatinya Ducati, dia pakai motor Ducati untuk latihan kan, V4. Nah, itu yang dia pakai latihan di Jerez kemarin. Kabar lain datang dari Jorge Lorenzo yang resmi mendirikan Rider Academy. Jadi dia membangun sekolah rider dengan nama Jorge Lorenzo Performance. Murid pertamanya adalah Victor Kubeles. Lorenzo cukup yakin bahwa anak ini akan menjadi seperti Ronaldo kalau di sepak bola. Gue nggak ngerti kenapa perbandingannya adalah Ronaldo gitu. Tapi intinya seperti itu. Dia cukup yakin dengan bakat anak ini. Ya, kita nggak tahu apakah bisa nanti head to head dengan Max Kiles, anak didiknya Marc Marquez, karena itu juga muridnya Marc Marquez bersama dengan David Alonso. Di sisi lain, Herman Aldegar kemarin mendapat dukungan dari Gresini. Jadi katanya dia sudah selesai operasi dan dia sempat posting, dia bilang yang terburuk sudah lewat dan sekarang kita akan fokus pada rehabilitasi. Dan Gresini posting dia lagi jalan pakai kruk dan kruknya itu 2. Semoga salah yang gue dengar sepoi-sepoi bahwa memang dia punya tulang paha itu patahnya parah. Tapi ya semoga gue salah dengar. Nah, kita bahas perkara kepunahan rider Italia. Ini sebenarnya agak ironis dengan narasi bahwa Red Bull ingin campur tangan pada line up-nya Ducati dan mendepak Monster karena mereka pengen ada 2 rider Spanyol di Ducati. Fakta bahwa ada 9 rider Spanyol di grid MotoGP itu hampir setengah dari grid, membuktikan bahwa Spanyol itu menguasai MotoGP. Ditambah lagi dengan sponsor-sponsor mereka itu mengatur line up dengan duit mereka. Jadi kalau Red Bull itu memang bisa mengatur line up di Ducati dengan menempatkan Marc Marquez bersama Acosta di situ dan menyingkirkan rider Italia yang sebenarnya wajib ada, katanya sih memang wajib ada di setiap tim Italia. Jadinya itu akan menjadi sorotan bahwa
rider-rider Italia ini memang sudah mulai diambang punah. Kenapa? Karena ya memang di kelas MotoGP, rider Spanyol itu ada 9, rider Italia itu memang ada 6, cuma selisih 3, dan sisanya itu ya pembalap Perancis ada 2, si Zarco sama Quartararo, yang lain itu ya satu-satu, ya KTP Jepang, kemudian Turki, kemudian Australia. Jadi ya memang KTP langka itu ya lumayan banyak, tetapi Spanyol mendominasi di MotoGP. Nah, yang paling parahnya lagi adalah di Moto2. Di Moto2 itu ada 14 rider, semuanya orang Spanyol. Yang Italia cuma 3, Kak. Itu pun ya entah di mana mereka kalau di balapan. Ya memang masih ada KTP langka ya Ceko, Belgia, masih ada orang Amerika si Joe Roberts, kemudian ada orang Turki, masih ada Australia, masih ada Belanda. Ya lebih rame sih karena kan memang rider Moto2 kan banyak banget, Kak. Ada 30-an kali. Tetapi dari 30 itu 14 orang itu rider Spanyol, hampir setengahnya. Moto3 itu cuma ada 9 pembalap Spanyol dari sekitar 20 lebih grid di Moto3. Yang menjadi perhatian di sini adalah Moto2-nya. Moto2 dengan hampir 30 grid, 14-nya itu adalah rider Spanyol dengan hanya 3 Italia. Faktanya di MotoGP ya memang ada 6 pembalap, tetapi 6 itu dalam serangannya fans Spanyol semua. Masih ingat ketika Morbidelli itu diminta untuk pensiun, ditambah lagi Pecco diminta untuk dibuang. Luca Marini itu kan sempat diserang juga kemarin gara-gara dianggap dia nggak ada guna juga di situ. Masih ingat? Enia bahkan 2027 nanti belum tahu dia bakal kemana kalau KTM nggak kemana-mana. Jadi ya memang agak, meskipun Italia adalah rider kedua terbanyak di kelas MotoGP, tetapi jalur pengkaderannya itu ya bisa dibilang memang hampir punah. Kenapa? Karena cuma ada 3 rider Italia di Moto2 dan itu juga prestasinya kayak gitu-gitu aja. Sorry tuh saya, Celestino Vietti. Belum lagi Tony Arbolino. Jadi ya memang gimana ya? Mereka juga nggak bisa dibilang layak untuk naik ke MotoGP. Jadi kaderisasi rider Italia itu bisa dibilang 2 atau 3 tahun lagi itu akan mentok. Sorry to say, di MotoGP. Nah, di saat yang sama, Liberty Media kan udah gue bilang, dikabarkan itu memberikan insentif bagi tim-tim yang punya rider non-Italia dan non-Spanyol yang berprestasi. Jadi kalau tim itu punya rider non-Italia dan non-Spanyol dan ternyata dia bagus, itu mereka akan dapat bonus tambahan. Pertanyaannya adalah kenapa harus Italia dimasukkan? Padahal rider Italia juga punya pengkaderan sudah diambang punah. Kalau Spanyol ya sudah pasti, di Moto2 aja mereka punya 14 rider, di Moto3 aja mereka punya 9 rider, jadi apa yang kurang? Pengkaderannya jalan terus. Sementara rider Italia, ya maaf kakak, Moto3 aja lu cari, ada nggak berapa sih yang bagus rider Italia? Makanya gue bilang ini yang sebenarnya agak-agak mengkhawatirkan, tetapi nampaknya Liberty Media juga, gue nggak tahu apakah mereka sadar pengkaderannya rider Italia itu sangat-sangat mengkhawatirkan, tetapi mereka lebih mengutamakan pada KTP langka. Jadi ya kita nggak tahu seperti apa nanti, karena somehow menurut beberapa pengamat ini sebenarnya agak mengkhawatirkan karena nggak ada yang mencoba untuk mengerem Spanyol punya pengkaderan. Di sisi lain justru rider Italia yang kena imbasnya gara-gara rider Spanyol, kurang lebihnya kayak gitulah. Kita belum bahas Ducati ding. Jadi tadi sore itu ada launchingnya Ducati. Sesuai ekspektasi di blog gua kemarin, gua bilang kayaknya ini bakal ada livery baru yang ada warna putih-putihnya, kalau nggak ada biru-birunya. Ternyata yang nongol adalah yang putih-putihnya, Kak. Mereka membuat livery yang setelah sekian lama akhirnya ada livery baru dengan warna merah yang sedikit lebih gelap, agak kemerah darah malah menurut gua, dengan strip retro warna putih. Jadi ini untuk merayakan 100 tahunnya Ducati, sehingga mereka memakai warna kombinasi selain merah toh. Yang menarik adalah letter para ridernya yang juga mulai ada putih-putihnya, terutama punya Pecco. Dia punya letter yang biasanya hitam merah itu jadi merah putih, termasuk helmnya yang biasanya bercaknya itu warna hitam sekarang jadinya warna putih. Dan menurut gue sebenarnya itu bagus sih, karena itu memberikan kesan dia lebih light, lebih ringan, lebih terang, lebih nggak bikin mumet lah ya dibandingkan dengan bercak-bercak hitamnya yang dia pakai tahun lalu. Selain itu Pecco juga merubah warna angkanya yang dulu pernah merah kemudian berubah jadi hitam, nah sekarang jadinya putih juga. Jadi ya kita lihat apakah ini membawa perubahan positif untuk hidupnya, menjadi lebih ringan, nggak mumet-mumet kayak tahun lalu ya kan? Semoga. Orang baik karmanya baik. Ingat, ini musim sempoa kayaknya karena sudah dibuka musim sempoa sama Aldegar. Jadi gua nggak tahu siapa lagi yang akan kena sempoa dan sempoa tahun ini. Semoga gua salah. Oke, itu aja podcast kita kali ini. Sorry kalau panjang, gua tahu ini panjang. Karena skrip gua 9 lembar ditambah dengan perintilannya. See you next time guys. Bye-bye.